Terus konten marketing itu apa sih? Proses untuk penentuan konten marketing itu kayak gimana? Dan untuk menghadirkan perihal promosi biar kita nggak flat gitu-gitu terus, gimana caranya? Oke. Nah, di sini kita akan kasih tahu buat teman-teman. Jadi konten marketing itu adalah strategi pemasaran yang mereka fokus itu untuk menghadirkan hal-hal yang menarik, bermanfaat, sehingga nanti dia bisa berinteraksi lah, dia menghasilkan interaksi sama calon-calon pembeli, pembeli sekalipun, bahkan pelanggan setia mereka itu mereka bisa lakukan di konten. Nah, contohnya kayak gimana nih dalam bentuk konten nih, contohnya nih, untuk target audience pengunjung nih, kita pengen datengin brand awareness atau engagement. Nah, ini dalam satu konten ya, ini dia dalam satu konten. Dia kayak bikin dalam satu konten itu ada pengenalan produknya, ada kayak sense of urgency-nya, dia bakal launching produk ini nih gitu. Ya kan, dia bakal launching produk ini gitu, terus juga dia kasih lihat sneak peek si dus-nya kayak gimana. Terus ya kan dikasih tahu juga di sini untuk wangi-wanginya itu kayak gimana, top notes-nya kayak gimana, middle notes-nya kayak gimana, terus base note-nya kayak gimana. Jadi orang tahu ketika nanti baru pakai, oh wanginya, oh kira-kira kayak gini nih. Terus setelah beberapa jam pakai kayak gini, terus ketika udah lama nanti wanginya jadi kayak gimana gitu. Oke. Nah, terus untuk pengunjung nih, kan di sini paling banyak PR, makanya di sini paling banyak contoh yang aku kasih buat teman-teman nih. Nah, coming soon salah satu kata-kata yang bisa menarik perhatian orang. Oh, coming soon berarti ntar lagi mau launching nih, gue harus cepet-cepet nih, gue harus tandai nih, gue harus mark kalender gue nih, gitu kan. Hal-hal kayak gitu, sneak peek produknya kayak kayak gini nih. Oh, tomorrow stay alert gitu dari Starbucks dia bakal bikin di 88 ini contohnya kayak gini. Oh, ya apa nih produk apa nih? Dan dia ngasih tahu something big, berarti ada sesuatu yang lebih besar daripada yang sebelumnya yang akan di-launching produknya nih, hal-hal kayak gini. Oke, oke. Nah, nanti aku kasih tahu, Kak. Makanya kan santai, tenang, tenang dulu, jangan buru-buru dulu. Nah, ini nih untuk pengunjung juga nih. Kayak kita bikin konten interaksi gitu kan, konten-konten interaksi. Kayak gimana, Kak? Ini 17 Agustus nih, kayak kita bisa bikin konten yang kayak ya pengetahuan lah gitu kan, pengetahuan kayak mau di momen-momen tertentu kan 17 Agustus nih. Oh ternyata bukan cuma Indonesia doang nih loh yang 17 Agustus itu memperingati Independence Day gitu kan atau Hari Merdeka. Ada Gabon juga, ada Korea Selatan juga, ada India juga gitu. Oke. Dan kayak misalnya apa namanya tuh terus abis itu baru ketika dia udah masukin ini, oh ternyata dia masukin ada promo-promo juga. Nah, terus dikasih tahu lagi, misal buat interaksinya dia ngasih tahu. Terus ada dari negara-negara ini, apakah dari yang lain ada yang tahu juga nggak? Bisa dikomen gitu kan. Bisa dikomen, terus habis itu udah dikomen, jangan lupa kita ada sesuatu yang baru juga loh, ada Agustus ini, gitu lah. Oke? Tapi lebih susah kalau punya kompetitor yang brand-nya udah dikenal banyak orang. Nah, ini Kak, yang kita harus perhatikan lagi, kita harus tahu ini salah satu kuncinya ya. Kita harus tahu unique selling point dari produk dan juga toko kita itu apa. Oke? Kita nggak lanjutin lagi karena itu bukan masuk pembahasan. Oke? Nah, terus juga untuk target audience pengunjung ini kita bisa bikin kayak hal-hal yang bisa bikin interaksi sama pembeli kita gitu kan, kayak misalnya polling-polling dan segala macamnya ya, yang gampang lah, ya kan. Vote-nya yang mana, kamu tim merah atau tim putih, kamu masuknya ke mana, 12 MIPA 1 atau MIPA 2 atau segala macamnya lah. Contohnya kayak gitu. Nah, terus untuk target audience pelanggan nih, kayak ini lebih ke promo-promo spesial sih, lebih kita hadirkan untuk mereka. Karena kan mereka udah sering nih belanja ke toko kita gitu. Dengan promo yang cuma itu doang ya mungkin nanti dia akan bosan, ah promonya sama aja gitu. Ah gitu-gitu lagi gitu. Jadi kita bisa bikin suatu promo yang spesial, setiap tanggal spesial,
Nah, kalau balik lagi contoh yang gedenya kemana Pak? Gimana Kak? Gitu kan. Contoh besarnya ya Shopee, setiap tanggal-tanggal spesial pasti Shopee ngadain promo-promo yang lebih besar dibanding hari-hari lainnya, gitu. Oke, oke. Terus target audience pelanggan lagi gitu, kalau selain kita bikin diskon, cashback, dan segala macamnya, kayak kita bisa bikin bundle deals tuh, kayak, bundling lah, promo bundling yang dia bisa beli dengan harga lebih murah untuk beberapa produk sekaligus gitu. Jadi kita bisa bangun juga kesan FOMO-nya di situ, kayak giveaway time, kita harus cepet-cepet nih cuma untuk hari ini gitu, jadi ada FOMO-nya. Jadi dia harus ikutan sekarang, kalau enggak dia nggak akan kedapetan, gitu. Terus, nah ini nih untuk evangelis, ya kan, kalau evangelis ini kita kan lebih refreshment dan diversification. Refreshment-nya kayak gimana, kita kasih nih, oh ini ada, berapa produk sekaligus kita bisa tawarin untuk ngasih referensi kalau audiens kita itu punya masalah yang beda-beda pastinya. Untuk setiap masalah itu ada di produk kita jawabannya gitu. Jawabannya apa aja untuk masalah ini, oh produk ini, masalah ini gabungin sama produk ini. Oh kalau masalahnya kayak gini, oh berarti 2 produk ini nih gitu, hal-hal kayak gitu lah. Oke? Nah, terus kayak misalnya, oh kita nggak bisa bikin produk baru nih Kak, kita belum bisa nih ngeluarin produk baru. Oke, kita belum bisa nih ngeluarin produk baru. Ya udah nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Misalnya kayak kemasannya yang baru gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang pakai parfum ini juga, dulu warnanya cuma bening doang, sekarang botolnya hitam gitu, jadi lebih gagah lagi, itu segala macam, gitu. Nah, terus apalah arti konten yang bikin, CLBK cuma lihat beli kagak gitu kan. Makanya kita perlu optimasi terus-terusan untuk setiap konten yang kita buat, biar tercipta aksi nyata dari para pembaca konten kita. Jadi bukan cuma, apa namanya, menarik doang, tapi kita bisa menjadikan mereka itu sebagai pembeli. Jadi bukan cuma bikin hype doang, tapi bikin mereka tertarik juga. Itu yang PR-nya sebenarnya. Makanya di situ ketika kita udah bisa menarik perhatian orang, jangan lupa bikin mereka untuk mudah melakukan pembelanjaan di tokonya teman-teman, mudah mengklik atau mudah mencari produk atau, mempermudah lah intinya untuk mereka melakukan pembelian di tokonya teman-teman, gitu. Oke, dan jangan lupa teman-teman bisa optimasi konten interaktif dan memorable biar teman-teman lebih apa namanya, lebih gampang diingat sama orang gitu kan dengan menggunakan hashtag yang unik dan mudah diingat gitu. Kayak misalnya kita lagi ada event tertentu gitu kan, kerja sama orang pun juga nggak apa-apa. Contohnya rekomendasi GoFood gitu contohnya dan segala macam lah. Oke. Nah, terus kayak misalnya gunakan strategi trend jacking gitu kan, kayak kemarin ada, racun Shopee Citayam. Oke, nah racun Shopee Citayam. Oh, banyak kan kemarin yang jadiin konten, ya, kalau teman-teman sadar banyak yang jadiin konten, ya. Sah-sah aja itu namanya trend jacking. Apa sih yang lagi tren saat ini gitu kan, gimana kita bisa ikut trennya, ya kita bisa manfaatin konten yang menggunakan namanya, menggunakan ala-ala dari si tren yang lagi hype tersebut dan segala macamnya, ya. Dan ini kan bisa menarik minat pembaca yang beda lagi gitu kan. Dan orang-orang lebih menarik lah, oh bener update juga nih, seru juga nih. Walaupun orang-orang ngomonginnya dari sisi negatif, positifnya juga banyak ya kan. Ya tetap aja kita bisa manfaatin di situ, kita bisa masuk di situ. Terus grow customer ya kayak grow customer ini yang tadi masuk ke fase udah apa ya udah mau masuk ke akhir lah. Jadi gimana kita mempertahankan pembeli itu biar dia bisa jadi pelanggan setia kita dengan cara kayak kita bikin giveaway, kita bikin konten-konten yang upselling, next selling, cross selling dan segala macamnya. Gitu. Upselling gimana? Kayak dia udah beli yang ukuran segini, kita ada loh produk-produk yang ukurannya lebih besar sekarang, jadi kamu lebih bisa pakai produk ini dengan lebih lama lagi. Next selling-nya kayak,
oh kalau untuk kamu-kamu yang udah beli produk ini sebelumnya, ini ada nih untuk melengkapi produk tersebut dan segala macamnya. Ya hal-hal kayak gitulah, bikin reward ya loyalty, siapa yang udah sering belanja di toko kita kasih hadiah, giveaway dan segala macamnya. Dan buat pemirsa tidak sabar dan penasaran, kayak bikin sesuatu yang ada sense of urgency-nya kayak di tanggal-tanggal segini catat tanggal mainnya, beberapa hari lagi, dan ada countdown-nya atau hitungan mundurnya segala macam, set reminder dan hal-hal kayak gitulah yang ada sense of urgency-nya. Biar orang lebih, "Oh gue harus cepet nih, oh gue harus ingat nih, gue nggak boleh lupa nih, gue harus hadir di tanggal segitu, gue harus belanja di tanggal segitu biar dapetin," gitu. Hal-hal kayak gitu ya.